وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بهداه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memperjumpakan kita di tempat yang mulia ini. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di sini untuk menjalankan salah satu di antara syiar dan syariatnya, yaitu salat subuh secara berjamaah, kemudian kita sambung dengan kajian rutin selama di bulan Ramadan ini. Kajian subuh akan semakin menambah perbekalan kita untuk mengarungi perjalanan panjang kita di bulan ini. Kita menyadari bahwa bulan Ramadan ini selain disebut dengan syahrul maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membagi besar-besaran diskon untuk bisa menghapuskan dosa-dosa untuk para hambanya. Namun di sisi lain, ujian yang harus kita hadapi ini tidak sedikit. Pun demikian, rintangan yang kita jumpai selama di bulan Ramadan dari tahun ke tahun ini amatlah berat. Dan di antara ujian yang paling berat kita hadapi selama di bulan Ramadan ini adalah ujian kesabaran dalam mempertahankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hampir setiap tahun di saat kita berada di bulan Ramadan selalu ada orang-orang yang berguguran. Mungkin di pekan pertama, 5 hari pertama, 6 hari pertama, mereka masih semangat untuk menjalankan ibadah, terutama salah satunya adalah sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi seakan menjadi siklus tahunan, seiring perjalanan waktu kita mendekati pertengahan, apalagi mendekati penghujung bulan Ramadan, masjid-masjid sudah mulai mengalami kemajuan apa kemunduran, Pak? Ya, ini kemajuan. Ya, di mana kaum muslimin sudah mulai tidak betah, di mana kaum muslimin sudah mulai berguguran. Yang sebelumnya mungkin barangkali di soft pertama, kemudian hari berikutnya sudah mulai mundur 2 soft ke belakang, terus kemudian mundur lagi di soft paling belakang, sampai kemudian lebih nyaman dekat dengan tempat sandal, dan pada akhirnya sandal dan orangnya tetap di rumah dan tidak pernah kita melihat lagi. Seperti inilah kondisi tiap tahun. Pertanyaannya, jamaah dirahmati Allah, apakah kita menginginkan diri ini termasuk di antara orang-orang yang berguguran, di mana kita tidak mampu untuk menyabari diri kita, menjalankan dan istiqomah di atas ketaatan hingga di penghujung? Tentu itu harapan kita semua. Tapi ingatlah, orang-orang yang berguguran itu sudah menjadi sunatullah, pasti ada setiap tahunnya. Oleh karenanya, jamaah dirahmati Allah, ujian terberat dalam menghadapi istiqomah di atas ketaatan inilah perlu kita tambal, perlu kita perkuat. Salah satunya itu adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang insyaallah di antara para jamaah banyak yang sudah menghafalkannya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif ya qalbi ila ta'atik. Doa-doa seperti ini perlu kita rutinkan. Sebagaimana doa yang tadi sudah kami bacakan di muqaddimah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin yang bisa menjalankan puasa, bahkan tak mungkin pula kita bisa menikmati lezatnya dan nikmatnya kita menjalankan ketaatan selama di bulan ini. Maka kita butuh pertolongan demi pertolongan dari Allah. Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami, berilah kami kekuatan dan kemudahan
ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu syukrika, bersyukur atas semua nikmat-nikmatmu, baik dengan lisan, dengan hati, maupun dengan seluruh anggota badan. Wa husni ibadatik, agar aku senantiasa beribadah kepada engkau dengan sebaik mungkin, sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan doa ini sejatinya jemaah salah satu doa yang seharusnya tidak kita tinggalkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih, doa ini adalah doa yang dianjurkan kita baca di dalam salat sebelum kita salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bila kita menyelesaikan tasyahud akhir, kemudian kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi untuk meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kalau memang ada durasi waktu, sekalipun 1 menit 2 menit, dan imam tidak segera untuk menutup salatnya dengan salam, manfaatkanlah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, sebagaimana Nabi SAW pernah berpesan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dalam hadis sahihnya, la tada, jangan sekali-kali engkau tinggalkan wahai Mu'adz, dubura kulli salatin, di penghujung salat. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan penghujung di sini bukan setelah salam, tapi sebelum salam, untuk selalu membaca doa tersebut. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara usaha kita untuk bisa mempertahankan istiqomah, untuk bisa tetap bertahan di atas ketaatan kepada Allah, tidak hanya selama di bulan Ramadan. Insyaallah dengan kita memperbanyak doa tersebut, mudah-mudahan ketaatan ini tetap berlangsung dan ajak hingga ajal dan detik-detik kematian kita nantinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas sedikit tentang korelasi dan hubungan antara Ramadan dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan bahwasanya Ramadan ini adalah syahrul Quran, memang tidak kita pungkiri. Ramadan ini adalah syahrul maghfirah, itu pun sama. Ghufira lahu ma taqaddam. Tapi kita harus meyakini bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahrul rahmah juga. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tingginya rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Maka salah satu di antara bukti rahmatnya, mungkin beberapa ustadz sebelumnya sudah menjelaskan tentang keutamaan dari bulan Ramadan, di mana futihat abwabul jannah, pintu-pintu dibuka untuk orang-orang yang beriman selama di bulan Ramadan. Wa sufidat asyayatin, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menspesialkan bulan Ramadan ini? Ini adalah bukti begitu sayangnya Allah kepada kita. Maka di antara bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah. Cobalah kita bandingkan dengan keberadaan kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Untuk sekedar menjalankan puasa sunnah begitu beratnya. Untuk menjalankan qiyamul lail selalu ada 1001 alasan untuk meninggalkannya. Bahkan untuk sekedar membaca Al-Quran 1 muka atau 2 muka selalu ada halangan. Tapi cobalah kita bandingkan dengan hari pertama hingga hari yang keberapa ini? Hari yang ke-7 ini. Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh anggota badan kita ini. Memudahkan lisan kita untuk selalu berzikir, yang sebelumnya barangkali lisan kita ini penuh dengan ucapan kotor, perkataan untuk selalu menghibah, menggunjing saudara kita. Pun demikian, di bulan Ramadan ini kita dimudahkan, digerakkan hati kita. Setiap malam kita mendatangi masjid ini. Bayangkan di luar bulan Ramadan, 1 rakaat witir saja terasa berat. 11 rakaat di bulan Ramadan, 23 rakaat, bahkan kadang lebih. Di saat kita bangun lebih awal untuk sahur, ada space waktu kita bisa menjalankan ibadah sholat malam. Semua kita kerjakan dengan mudah. Bahkan yang namanya puasa, meskipun tidak ada jeda sama sekali, kita nggak pernah mengeluh.
Ini 7 hari berlalu, yang esensinya, hakikatnya pasti berbeda. Kita mengenal di dunia ini ada khamr, di jannah nanti juga ada khamr. Apakah sama hakikatnya? Meskipun memiliki kemiripan dan kepadanan lafaz. Pun demikian dengan minuman di sana, air di sana, air, makanan, buah-buahan ada juga di bumi. Akan tetapi kita yakin bahwasanya kualitas di jannah itu semuanya super sempurna. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi kita selama di dunia. Maka pun demikian, Allah Subhanahu wa taala punya rahmat. Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Kuat, perkasa, kasih sayang. Ini juga dimiliki oleh manusia. Namun kita harus menyadari kesamaan nama boleh-boleh saja. Tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha sempurna, berbeda dan jauh sekali dengan sifat yang dimiliki oleh manusia. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 nama di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Fatihah yang setiap kita salat selalu membacanya. Ar-Rahmanur Ar-Rahim. Lah apa bedanya jemaah dirahmati Allah? Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang melekat pada dirinya. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala lebih yarhamu may yasha, memberikan rahmatnya kepada siapapun, sedangkan Ar-Rahman lebih identik dengan nama yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam salat terutama, apakah kemudian kita mengingkari Allah bukan Ar-Rahman, Allah bukan Ar-Rahim? Karena sifat rahmat ini lebih identik dengan manusia, lebih layak disematkan kepada makhluk yang paling lemah yaitu wanita. Wallahi tidak. Maka ini jemaah rahmati Allah, definisi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang hakikat dan kaidah-kaidah penting di dalam memahami rahmat Allah. Para ulama mengumpulkan ada sekitar 4 kaidah penting, dan mudah-mudahan kita bisa mencernanya dengan baik dan mampu kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kaidah dalam memahami rahmat Allah, kita harus beriman dan meyakini bahwa rahmat Allah itu amat luas. Bahkan kasih sayang Allah cakupannya untuk seluruh makhluk, sekalipun kepada pelaku kemaksiatan. Ini adalah kaidah penting yang harus kita sadari. Jadi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Kalau mungkin barangkali dulu dan hingga saat ini kita sering mendengar kasih sayang ibu sepanjang masa apa sepanjang jalan? Sepanjang masa. Tapi masih ada expirednya, yakni ada batasnya. Tapi kalau kasih sayang Subhanahu wa taala tidak terbatas. Maka oleh karenanya ada sebuah hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya dari riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di sini kita akan membuktikan lebih luas mana kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua kepada anaknya dengan kasih sayang Allah. Ketika orang tua di saat selesai, sahabat ini berkumpul melihat dan mengamati beberapa tawanan-tawanan perang. Kondisinya sudah tidak nyaman lagi. Tapi semua pandangan para sahabat tertuju pada seorang wanita. Wanita ini mencari kesana kemari, seakan-akan ada barang hilang. Ternyata wanita ini tertuju pada seorang anak kecil. Ternyata itu adalah putranya. Dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara sang ibu dengan anak kecilnya ini. Maka setelah usai peperangan dan dicari kesana kemari dari tawanan, ditemukanlah putra tersebut yang masih kecil. Ketika bertemu begitu bahagianya sang ibu. Nabi SAW juga menyaksikan, karena yang paling sibuk ya wanita ini di antara sekian yang banyak tawanan.
Di saat mendapati putranya kemudian dipeluk dengan eratnya, kemudian disusuinya. Nabi SAW memanfaatkan momen seperti ini karena hampir para sahabat menyaksikan kejadian ini di depan mata mereka. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Atarona hadil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Wahai para sahabat, dari tadi aku menyaksikan, engkau melihat kesibukan wanita ini dari awal sampai ia bertemu dengan sang pujaan hatinya. Pertanyaannya, kira-kira mungkin enggak sih si wanita dan si ibu ini setelah lama mencari putranya yang hilang entah kemana, bertemu, kira-kira dia mau enggak untuk melemparkan putranya yang baru ia jumpai dan ia dapati ini, mau enggak ia melemparkannya ke api yang berkobar? Pertanyaan ini memang memancing sebenarnya rasa emosi dari para sahabat. Mereka sepakat, lah gak mungkin ya Rasulullah. Mereka menyadari meskipun mereka laki-laki, tapi tahu bagaimana kepekaan mereka terhadap perasaan besar sang ibu terhadap sang putranya, apalagi setelah dipisahkan dalam sebuah peperangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka mengatakan, kalau sekedar bisa saja ya Rasulullah, ya takdir, dia mampu. Tapi melihat begitu besarnya kasih sayang ibu ini, gak mungkin bagi seorang ibu setelah mendapatkan putranya kemudian disuruh untuk melemparkan ke dalam api yang berkorban, ini gak mungkin. Itu menunjukkan begitu besarnya kasih sayang ibu. Mendapati jawaban seperti itu, Nabi SAW menutup percakapan ini dengan sebuah kalimat yang menohok. Barulah kemudian para sahabat merasakan sadar kasih sayang ibu yang besar itu tidak ada apa-apanya dengan kasih sayang Allah. Nabi SAW menjelaskan apa? Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi biwaladiha. Kalau engkau merasakan begitu besarnya cinta kasih sayang sang ibu kepada putranya, kepada anaknya, sebegitu besar, sebegitu tinggi, ingatlah rahmat kasih sayang Allah kepada para hambanya lebih besar, lebih tinggi, lebih sempurna daripada kasih sayang si ibu ini kepada putranya. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya rahmatku ini mencakup segala sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembahasan tentang rahmat Allah itu bagaikan lautan yang tidak bertepi, lautan yang tidak ada ujungnya saking luasnya. Kalau seandainya kasih sayang ibu sepanjang masa, realitanya kalau anaknya nakal diapakan, ya, sudah membiru, ya, betisnya, pahanya. Allah Subhanahu wa taala, jamaah dirahmati Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Semua makhluk Allah ini tetap mendapatkan jatah rahmatnya. Rahmat ibu hanya untuk putranya. Coba untuk anak tetangganya, apakah memperlakukan yang sama? Tidak. Rahmat Allah kepada seluruh makhluknya, entah itu hewan, entah itu malaikat, entah itu bangsa jin, bahkan yang paling penting yakni jamaah dirahmati Allah, kepada pelaku kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kasih sayangnya. Kita nggak bisa membayangkan seandainya kita seorang CEO misalnya dalam sebuah perusahaan, ketika ada pelanggaran karyawannya, pasti aturan main dalam sebuah perusahaan langsung dikasih SP 1, 2, 3, langsung dipecat. Kita nggak pernah mendengar satu kisah pun bahwasanya sedurhaka dan sedurjananya siapa? Fir'aun, ketika sampai memproklamirkan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan dan aku adalah Rabb, pesaing dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada cerita Allah Subhanahu wa taala kemudian memutus dan memangkas jatah usianya, mengurangi yakni jatah rezekinya? Tidak pernah kita jumpai yakni jamaah.
Itu menunjukkan begitu luasnya rahmat Allah. Sampai kepada pelaku kemaksiatan pun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan haknya, hak untuk hidup. Namrud, Fir'aun, Abu Jahal, ini adalah representasi dari simbol-simbol keburukan. Orangnya ada, iya, tapi tak pernah kemudian kita jumpai ketika mereka menyakiti Nabi SAW seperti Abu Jahal. Saat itu pula Allah Subhanahu wa taala mengurangi jatahnya. Tidak pernah kita jumpai seperti itu. Sama juga dengan Fir'aun dan orang-orang durjana dan orang-orang durhaka pada umat-umat terdahulu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman jamaah di dalam surat Al-Kahfi ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidu bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Di dalam ayat ini surat Al-Kahfi ayat 58, Allah bisa saja layaknya manusia ada pelanggaran ngasih SP 1, 2, 3 langsung cut. Allah Subhanahu wa taala punya hak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menunda-nunda? Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih mengulur-ngulur? Ya, sedurhaka itu Allah tidak pernah langsung kemudian mengkat, memberikan SP sampai kemudian SP3. Itu menunjukkan begitu luasnya kasih sayang Allah. Maka contoh yang paling konkret untuk membuktikan luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu adalah ditundanya doa Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu ya, hampir semua para nabi itu punya kartu sakti. Mereka punya doa-doa mustajab. Tapi ada satu kejadian, dan itu dinaskan di dalam Al-Quran dalam surat Hud. Nabi Musa pada puncak-puncaknya kesabarannya melihat Fir'aun ini luar biasa, luar biasa bebalnya, luar biasa nakalnya, ngeyelnya. Karena begitu banyak mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa ditampakkan langsung di hadapan siapa? Fir'aun, tapi tak insaf-insaf. Ya sudah, akhirnya satu-satunya Nabi Musa menggunakan kartu saktinya untuk berdoa kepada Allah agar segera membinasakan. Di dalam Al-Quran surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana, ini doanya Nabi Musa, innaka ataita fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Rabb, itu sebagai bentuk apa? Puncak kesabarannya ini sudah enggak kuat lagi. Engkau telah memberikan segalanya untuk Fir'aun, tentaranya, semua kemewahan istana, jabatan, apapun sudah engkau berikan kepada Fir'aun ini. Tapi apa yang terjadi? Rabbana liyudillu an sabilik. Ternyata semua nikmat dunia, kemewahan, jabatan dan kekuasaan ini mereka salah gunakan, bahkan untuk menyesatkan manusia dari jalan engkau ya Rabb. Ya sudah, kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbana tmish ala amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Sudah, ya Rabb, matikan hatinya, luluh lantakan dan hancurkan seluruh kemewahan dan harta benda serta seluruh istananya. Coba kita baca di dalam kitab tafsir, apakah Allah Subhanahu wa taala segera untuk mengabulkan doa dari Nabi Musa alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala enggak pernah kemudian langsung memangkas, oh ya kasihan Nabi Musa, tak pangkas ya ini saja. Enggak. Kalau itu bukan saatnya dia meninggal, sekalipun yang berdoa itu adalah seorang nabi, Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk dan wujud luasnya kasih sayang tidak segera mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dalam sebuah riwayat, ya, ini menunjukkan luasnya kasih sayang Allah. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, kalau kita tarik ke belakang dengan doanya Nabi Musa, itu masih sekitar 7 tahun ada mengatakan. Jaraknya masih lama. Karena memang belum saatnya. Saat itu waktu matinya dan datangnya ajal bagi yakni Fir'aun. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah pertama. Kaidah yang kedua, bahwasanya rahmat Allah itu ada dua. Supaya kita tahu,
kita mendapatkan rahmat pertama atau mendapatkan rahmat jenis kedua juga. Para ulama menyatakan bahwasanya rahmat yang pertama itu adalah rahmat jasadiyah, badaniyah, dunyawiyah. Seperti halnya kita mendapatkan rezeki, kita mendapatkan kesehatan, kita bisa makan dengan nyaman. Ini adalah bagian dari bentuk rahmat Allah yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia dan hanya untuk kepuasan jasad dan tubuh kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini kecuali semuanya sudah dijatah rezekinya. Enggak ada cerita kemudian dipangkas gara-gara mereka durhaka kepada Allah, tidak. Dan rahmat ini sifatnya umum. Seluruh makhluk akan mendapatkannya. Entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu manusia, mukmin, kafir, jin, bahkan bangsa malaikat pun mendapatkan rahmat jenis yang pertama, yaitu rahmat yang sifatnya umum. Adapun yang kedua, ini rahmat yang sifatnya khusus. Disebut oleh para ulama dengan rahmat imaniyah ukhrawiyah, yang berkaitan dengan iman dan perkara-perkara ukhrawi, dan ini hanya berlaku untuk orang-orang beriman. Maka kalau seandainya kita ini adalah orang yang beriman, kita berhak langsung mendapatkan dua jatah dari rahmat Allah. Rahmat yang berkaitan dengan kepuasan jasad kita, dan rahmat yang kedua adalah rahmat dalam bentuk iman dan perkara-perkara yakni ukhrawi. Para ulama menjelaskan jamaah dirahmati Allah, di antara wujud dan bentuk rahmat iman itu sangat banyak. Salah satunya bagi orang yang beriman, tatkala kita semenjak lahir, alhamdulillah kebanyakan di antara kita lahir dalam lingkungan keluarga muslim. Ini adalah buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan alhamdulillah untuk menjalankan ibadah selama kita di dunia. Karena syariat Islam ini adalah syariat yang paling memanusiakan manusia. Syariat Islam ini adalah syariat yang paling toleran. Mungkin pada saatnya entah kapan kita akan membandingkan antara syariat yang dibawa oleh Nabi SAW dengan syariat pada umat-umat terdahulu yang dibawa oleh para nabi mereka. Kita dimudahkan untuk menjalankan berbagai syariat yang ini. Makanya Nabi SAW mengatakan inna dina yusr. Agama ini kalau dijalankan sangat mudah, dan memang Allah memudahkan untuk kita semua. Bahkan salah satu bentuk kemudahan yang bisa kita rasakan adalah dengan kita membaca dan menghafalkan Al-Quran. Maaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar, ada 4 ayat yang diulang-ulang di dalam satu surat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di satu surat ayat ini diulang sebanyak 4 kali. Di ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat yang ke-32 dan ayat yang ke-40. Apa arti dari ayat ini? Sungguh kami benar-benar memudahkan bagi siapapun di antara hambaku ini untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Para ulama, salah satunya Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, dimudahkannya Al-Quran untuk kita ini adalah sebuah keistimewaan untuk umat terakhir. Dan ini menunjukkan keistimewaan syariat kita ini. Makanya coba kita lihat jamaah, Al-Quran dimudahkan untuk kita baca, bahkan dihafalkan lintas usia. Jangankan anak kecil, sampai orang tua pun banyak yang dimudahkan untuk bisa menyelesaikan. Jangankan orang normal, maaf, kita bisa men-searching di internet. Begitu banyak orang-orang yang, maaf dalam tanda kutip, punya kebutuhan khusus, dengan izin Allah diberikan kemudahan untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Kita yang normal tentu merasa malu dengan kondisi seperti ini. Bahkan ada yang tidak bisa berbicara, bisu, dia nggak bisa ngomong. Dokter sudah memvonis seperti itu, tapi giliran didengarkan dengan Al-Quran, dia membaca dengan fasihnya. Subhanallah. Tapi kita tidak pernah mendengarkan, tak pernah melihat dan tak pernah menyaksikan adanya musabaqah hifdzu, ya, kitab-kitab yang lain. Karena memang banyak versi, Taurat banyak versi,
Injil pun demikian banyak versi. Tapi Al-Quran subhanallah, meskipun mereka datang dari segala penjuru dunia, ketika ada musabaqah hifdzul Quran tingkat internasional, meskipun mereka memiliki bahasa kesara berbeda-beda, Allah SWT mudahkan untuk bisa saling mengerti. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya jami'ah rahmati Allah, kemudian kita menjalankan syariat ini sangat banyak, termasuk menjalankan sholat. Ini adalah kemudahan 5 waktu. Kalau kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, yakni berapa? 50. Allah berikan kemudahan kepada kita, dan masih banyak lagi. Sampai yakni kemudahan nantinya di saat kita nanti masuk surga. Karena umat kita, kata Rasulullah, kita ini umat paling akhir, tapi kita adalah umat yang paling awal masuk surga. Kita umat yang terakhir, dan kita juga insya Allah yang mendominasi penduduk yakni surga, yang menjadikan ghibtahnya agak sedikit iri Musa alaihissalam. Maka berbahagialah kita, dan ini adalah bagian dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudahan inilah juz'un min rahmatillah, bagian dari rahmat Allah. Kemudian jamaah dirahmati Allah, kaidah yang ketiga, ingatlah bahwasanya ya, rahmat Allah itu akan selalu dekat dengan seorang hamba karena ketaatan, dan rahmat Allah akan menjauh dari seorang hamba karena kemaksiatan dan dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kaidah yang ketiga. Maka tatkala yakni seseorang itu semakin menjalankan ketaatan kepada Allah, maka berarti ini adalah peluang dia semakin dekat dengan rahmat Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Berarti lawannya, ya, sesungguhnya rahmat Allah jauh dari para pelaku yakni kemaksiatan. Adapun yang paling akhir, yang keempat, kaidah yang tidak kalah pentingnya jamaah dirahmati Allah, ya, semua kenikmatan, kebahagiaan kita yang mampu kita raih di dunia, apalagi nanti di akhirat, termasuk di saat kita dimasukkan ke surganya Allah, ingat, semua kenikmatan dan kebahagiaan itu adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, bukan usaha murni dari ibadah yang kita kerjakan selama di dunia. Itu adalah rahmat dari Allah. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, la yudkhila ahadun, ya, ahadan wa la yudkhila ahadun al jannah amalahu. Nabi SAW mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak akan mungkin bisa masuk surga hanya bermodalkan apa? Amalnya, ibadahnya selama di dunia. Para sahabat kemudian tercengang, wala anta ya Rasulullah, dalam hadis sahih ini, jenengan juga ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan, iya, sampai saya pun yang demikian. Padahal kita orang yang paling takorup, yang paling khosyah, yang paling takut, yang paling bertakwa, siapa? Nabi SAW. Sholat malam yang sampai bengkak apanya? yakni kakinya. Kalau kita sholat malam bengkak matanya, Pak, karena ngantuk. Nabi SAW semuanya dikorbankan, disuruh berjihad juga turun, gak pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan masuk jannah, Nabi SAW mengatakan apa? Sampai saya pun ibadah yang saya kerjakan, pengorbananku itu bukan modal utama saya bisa masuk surga. Kemudian wala anta, sekalipun yakni saya, baru Nabi SAW menutup percakapan dengan apa? Illa ayyaghammadillahu birahmatin wa fadlin. Kalau bukan karena rahmat Allah, kata Nabi, kalau bukan karena karunia Allah, tak mungkin aku pun yang bisa masuk surga. Subhanallah. Itu untuk Nabi SAW, dan ini juga berlaku untuk seluruh yakni kaum muslimin. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga nantinya, Allahumma amin, itu bukan proses barter dengan amalan kita. Maka enggak usah kemudian kita hitung-hitung terus, membuat kalkulasi catatan amal perbuatan di dunia. Haji sudah 10 kali, umrah setiap bulan, ya, puasa sudah 10 kali, bolongnya ditulis ini semua. Jamaah yang dirahmati Allah, seandainya kita kalkulasi seluruh amalan kita dan seandainya tidak terkurangi pahalanya, apakah layak kita barter dengan jannah? Sedangkan yang di jannah itu adalah sebuah keabadian, sebuah kekekalan.
kebahagiaan yang sempurna dan tidak ada batasnya. Ya, ini bukan proses barter. Ini beda dengan dunia. Kalau dunia kita punya 1000 mau beli cilok, gak mungkin dapat sekarung. Karena ini prosesnya memang proses barter. Ya, ada nilai dan ada barang yang memang sesuai dengan nilai yang kita miliki. Tapi kalau di jannah yani tidak. Yani contoh konkret itu adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita menjalankannya ya. Nabi SAW bersabda apa? Rakaatul fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Coba kita lihat. Subhanallah, enggak pernah kita bertransaksi dengan orang lain hanya dengan sholat sunnah 2 rakaat. Berapa menit tadi? Sampai 10 menit? Enggak sampai. Mungkin cuma 3 menit, 4 menit. Itu ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala kasih, padahal cuma sholat sunnah loh ini. Allah Subhanahu wa taala kasih apa? Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Kalau seandainya kita mendapati orang jualan seperti ini, pasti cepat apa? Bangkrut. Karena prosesnya kita nanti masuk jannah dan semua kenikmatan yang kita miliki itu bukan barter dengan seluruh amalan ibadah kita di dunia. Karena enggak sebanding ya ini jamaah. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, sebagai yang penutup, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan apa jamaah? Ya, an-najatu minan nar bi afwillah wa dukhulul jannah bi rahmatihi. Ini adalah kaidah yang sangat penting. Ketika nantinya, dan ini adalah harapan kita ya, dijauhkan dari neraka, dari panasnya jilatan api neraka, itu sejatinya adalah karena ampunan dan maghfirahnya Allah. Wa dukhulul jannah, dan masuknya kita ke jannah, Allahumma amin, birahmati, itu karena apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang demikian. Yani subhanallah, kita hanya bekerja dalam artian apa? Beramal. Kita beribadah di sini berapa tahun toh? Usia kita berapa? Kisaran 60-70. Apakah yang berkualitas dari ibadah kita itu 70 tahun? Enggak. 17 tahun dikurangi karena masa-masa apa? Yani kita masih labil. Ibadah pun masih bolong-bolong. Usia 20 tahun itu belum jaminan. Paling kadang-kadang ya usia 40 tahun ketika sudah mulai pensiun, ibadahnya sudah kencang. Sudah pensiun, ternyata 5 tahun meninggal. Jadi ibadah kita cuma 5 tahun, 10 tahun saja. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keabadian. Kehidupan kita apa? Selama-lamanya. Sudah dapat kapling rumah di sana, meskipun di dunia enggak pernah dapat yani kapling. Di sana dapat hurul in, ya. Di sini dapat, ya insya Allah istri soleha ya Pak ya. Ya. Di sana dapat hurul in. Ini siap melayani, enggak pernah menyakiti. Untuk bapak-bapak sabar insya Allah. Ya. Di sana enggak pernah menyakiti sama sekali, hurul in. Dan semuanya sempurna ya nih jamaah. Bayangkan apakah ini proses barter? Tidak. Kita beribadah dalam waktu sekejap, dalam waktu singkat, tapi apa? Subhanallah, balasannya luar biasa. Apa namanya ini kalau bukan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk terakhir di antara bukti rahmat sebagaimana sudah kita sampaikan, kemudahan-kemudahan yang kita jumpai dan kita rasakan di bulan Ramadan ini. Maka ingatlah, kita dibangunkan oleh Allah jam 3. Ibu-ibu terutama, itu adalah buah dari rahmat Allah. Itu bukan karena enggak, karena memang saya biasa. Ingat, ini rahmat Allah. Kita dimudahkan untuk datang ke masjid. Kita dimudahkan untuk menjalankan puasa. Kita dimudahkan untuk bersedekah dan memberi makanan bagi orang berbuka. Kita dimudahkan, Masya Allah Ta'ala, untuk bisa langsung gaspol. Padahal jam 3 sudah bangun, kerja juga tetap di kantor, puasa yoyo, baca Al-Quran tetap semangat, ya sholat di masjid gak pernah telat, ya habis itu kita berbuka langsung gaspol sholat. Itu selama hampir 30 atau 1 bulan. Dan itu terjadi pada diri kita. Ini adalah buah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ya istiqomah ya di atas ketaatan, tidak hanya di penghujung bulan Ramadan, tapi wala tamutunna illa wa antum muslimun.
hingga ajal menjemput kita semua. Karena kita yakin bahwasanya ibadah itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Baca Al-Quran tidak hanya di bulan ini saja. Qiyamul Lail dan menghamba kepada Allah tidak hanya di bulan ini. Tapi harapan yakni kita, kebiasaan yang sudah kita rutinkan di bulan ini akan terbawa di bulan-bulan berikutnya hingga ajal dan kematian menjemput kita semua. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait dengan rahmat Allah itu, kalau misalkan bahwa ada seseorang yang ketika masuk surga atau neraka itu ditentukan di akhir, Ustadz ya. Iya. Seperti itu. Nah kemudian ketika misalkan, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Yep. Ketika seseorang itu sejak awalnya itu sampai mau menjelang meninggalnya itu dalam keadaan beriman. Kemudian ditentukan dalam keadaan terakhir itu beliaunya itu mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada kita. Yeah. Kita itu misalkan beliaunya itu dalam maksiat. Nah itu kan kalau Allah Maha kasih sayang itu, dia itu kan masuk surga Ustaz. Tapi ini kok di akhir itu yang menentukan. Itu yang pertama Ustaz. Oh, yang itu aja dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita ini melihat bahwa kehidupan kita ini ngeri-ngeri sedap akhirnya kalau kita itu hidup ini ya, karena apakah kita itu nanti mendapatkan rahmat Allah atau enggak kan gitu ya. Jadi apakah kita tidak merasa percuma setelah beribadah tapi kok tidak mendapatkan rahmat Allah gitu, gimana itu Ustaz untuk mensiasatinya? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan yang kedua sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 56, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kaidah penting bahwasanya rahmat Allah itu akan selalu menyelimuti kehidupan kita, akan selalu dekat dengan kita, tergantung kita. Apakah kita termasuk muhsinin ataukah tidak? Kalau seandainya kita selalu berbuat ketaatan, maka rahmat Allah itu akan selalu dekat dengan kita. Tapi kalau seandainya kaidah ketiga tadi, kita selalu berbuat maksiat dan dosa, maka jangan harap rahmat Allah itu yang bisa dekat yang dengan kita. Itu untuk jawaban yang kedua. Makanya tadi ada kaidah, 4 kaidah, dan kaidah yang ketiga, inna rahmatallahi qaribul muhsinin, ketaatan itu yang akan bisa memperdekat kita dengan rahmat, dan kemaksiatan dan dosa kita akan bisa menjauhkan diri kita dari rahmat Allah. Adapun yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait, saya lupa pertanyaan pertama tadi, Pak. Baik, yakni akhir itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat, al-amalu bil khawatim. Ya, memang amalan itu tergantung apa? Hasil akhirnya. Ya sama kayak pertandingan bola. Mungkin barangkali para jamaah yang suka. Ya, keunggulan di babak pertama itu belum menentukan kemenangan sebuah pertandingan, betul? Ya, mungkin babak kedua terjadi keajaiban-keajaiban katanya. Bisa membalikkan yakni prediksi banyak orang yang sebelumnya itu ya, tertinggal, akhirnya kemudian mampu unggul. Karena hasil akhir itu yang akan menentukan yakni skor. Disitulah kita akan melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Maka selama peluit panjang belum dibunyikan, maka berarti kita harus gaspol terus. Maka pun demikian dengan kehidupan yakni dunia ini. Jangan sampai kita lengah. Ya, lah seringkali ghaflah inilah yang menjadi ghaflah itu artinya lengah dan lalai. Ya kayak tadi, apalagi dia selalu merasa bekalku sudah cukup ini, nanti saya tuker yakni tiketnya dengan tiket yakni surga. Kemudian tidak mau lagi sholat, semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu gambaran kita hidup di dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai kapan? Sampai kita pensiun? Ya, sampai usia 70 tahun? Enggak. Hatta ya'tiyakal yakin. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala menuturkan bahwasanya al-yakin di situ adalah al-maut. Dan itu adalah garis finish kita. Dan saat itulah kita berhenti untuk beribadah. Maka selama ajal itu belum menjemput kita, maka berarti kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih menjadi kewajiban kita harian. Nah, terkait amalan itu tergantung pada hasilnya, maka disinilah jamaah dirahmati Allah, kita harus menyandarkan diri kita kepada Allah, jangan terpaku pada usaha dan amal pribadi kita.
Makanya kita dituntut untuk selalu minta hidayah kepada Allah. Loh, minta hidayah apa? Loh, saya sudah masuk Islam, Ustaz. Saya sampaikan di beberapa tempat. Perlunya kita untuk selalu menjiwai makna dan 3 pesan yang mendalam dalam ayat yang setiap sholat kita baca. Ayat apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Selama ini kita hanya terpaku pada terjemahan semata. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Wis muslim, KTP-nya Islam sudah cukup. Tidak. Kita harus tahu tafsir dan 3 pesan yang terkandung dari ayat ini, supaya kita jiwai di saat kita membaca atau mendengar bacaan imam. Yang pertama, ihdinas siratal mustaqim. Ya Rabb, ya, tunjukilah kami, bimbinglah kami kepada pintu-pintu taubat. Karena kami merasakan begitu banyak dosa, begitu banyak kemaksiatan yang aku kerjakan. Karena manusia ini adalah ladang dan tempatnya apa? Yani dosa. Maka ini adalah keinginan dan pesan kita yang pertama. Bukan sekedar sudah muslim ngapain kita minta hidayah. Berarti tidak memahami ya pesan yang terkandung dari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah mudahkanlah. Begitu banyak orang yang berbuat maksiat tapi tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera meninggalkan dan segera bertaubat. Makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukilah kepada kami semua. Apa itu? Ya, jalan-jalan kebaikan agar kita bisa istiqomah di atasnya. Karena begitu banyak orang yang akhirnya di awal istiqomah, di penghujung usia dengan mudahnya menggadaikan akidahnya. Salah satu contoh konkret yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Qarun. Dulu ahli ibadah, Allah Subhanahu wa taala uji dengan kenikmatan dunia. Apa yang terjadi? Lupa semua. Allah mengazabnya. Di akhir surat Al-Qasas, faqasafna bi wa bidaril ard. Kita enggak pingin seperti kisah Qarun. Allah tidak melihat awalnya, Allah melihat akhirnya. Maka jangan sampai kita lengah dan lalai sebagaimana lalai dan lengahnya Qarun ketika diuji di penghujung usia. Maka oleh karenanya itu adalah makna dan pesan yang kedua. Ya Allah, tunjukilah kepada kami istiqomah agar kami bisa senantiasa menjalankan ibadah hingga di penghujung usia. Masih ada yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukilah kepada kami pintu-pintu kebaikan yang lain yang selama ini belum mampu kita rutinkan. Kita yakin ya, selama ini yang rutin ya poso, qiyamul lail, apalagi baca Al-Quran, bersedekah. Apakah cuma ini ibadah? Tidak, masih banyak pintu-pintu dan pos-pos kebaikan yang belum kita kerjakan dan belum kita rutinkan. Maka di antara makna yang ketiga itulah tunjukilah kami ya Rabb, ya, kepada pos-pos kebaikan. Pun demikian dengan pintu-pintu amal soleh yang lain yang belum saya kerjakan. Lah ini ada di antara 3 makna yang terkandung di dalam ihdinas siratal mustaqim. Kita harus banyak meminta kepada Allah. Salah satunya adalah keteguhan hati. Makanya di awal yang tadi, doa ya musarrifal qulub, ya muqallibal qulub, kita rutinkan karena kita enggak tahu apa yang akan terjadi di akhir hayat. Ya, dan ini adalah bagian dari usaha yang kita. Jangan menyombongkan apa yang sudah kita kerjakan karena kita tidak tahu seperti apa nasib akhir kita sebelum ajal menjumpat dan menyapa kita semua. Ya, itu kita perkuat dengan doa. Ingat, Allah tidak akan mendolimi para hambanya, tapi hamba sendiri yang mendolimi karena suka lalai. Ya, layaknya orang yang lalai, keunggulan 4-0 misalnya, lalai, ya akhirnya apa? Jebol, sampai kemudian di berondong 5-4, akhirnya kemudian dia kalah. Dan ini sering terjadi ketika mereka lengah, seakan-akan terbuai dengan euforia apa? Keunggulan. Sama juga dengan kita. Jangan sampai kemudian ketaatan ini kemudian akhirnya hilang begitu saja karena kita terbuai dengan dunia, kita lalai. Apalagi menyombongkan apa yang sudah kita kerjakan. Padahal tak ada satu di antara kita yang mendapatkan bocoran hasil dari ibadah kita. Sampai tadi kita mengerjakan sholat subuh, apakah ada yang mendapatkan bocoran dari kita? Sholat subuh kita diterima oleh Allah? Tidak ada. Ya, jadi LHS, laporan hasilnya itu nanti di akhir. Beda dengan kita sekolah enak, UAS setelah itu dapat pembagian rapot. Kalau kita enggak,
Maka jangan merasa bahwasanya kita ini sudah cukup, bekal kita sudah luar biasa, sudah turah-turah. Kalau seandainya ditukar dengan jannah, kita nanti sampai di derajat yang paling tinggi Allah. Kita nggak mungkin yang bisa merasakan yang demikian. Tetap kita berdoa, minta petunjuk dari Allah dan minta agar kita diberikan rahmatnya. Allahu ta'ala alam, seperti itu. Cukup? Mungkin ada dari ibu-ibu? Kalau enggak dari yang punya ibu-ibu ini. Terima kasih Ustaz. Tadi salah satu doa yang disebutkan tadi itu ya muqallibal qulub. Itu yang saya tanyakan itu kapan doa itu dibaca Pak Ustaz? Apakah sebelum salam, apa setelah sholat, atau pada sujud terakhir? Ini yang biasa saya lakukan itu pada sujud terakhir itu. Tapi itu ada yang mengatakan loh, kalau sujud itu kalau sujudnya lama, kan ada yang biasanya sujud terakhir itu lama. Saya juga lama, tapi itu sujud itu panjangnya harus sama pada setiap sujud. Kok ini hanya sujud terakhir saja. Tapi saya pernah baca di YouTube itu pada sujud terakhir itu jangan sampai lupa baca 3 doa. Yang intinya itu apa? Supaya husnul khotimah, terus tobat sebelum meninggal, terus yang ketiga supaya tetapkan agamanya. Nah itu gimana Pak Ustadz yang betul? Apakah sujud terakhir? Apakah sebelum salam? Apakah setelah sholat? Nah, terus kemudian saya itu juga pada saat sebelum salam itu di samping 4 permintaan itu juga seperti disebutkan tadi apa Allahumma aini ala dzikrika sini, berarti itu kalau sempat saya baca, kemudian juga saya tambah juga Allahumma hasibni hisaba yasira, itu juga apakah boleh dibaca itu Pak Ustaz? Terima kasih atas pencerahannya. Taib, yani jazakallahu khairah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai teks dan tempatnya, maka disitulah kita disunahkan untuk membaca. Salah satu contoh yang misalnya tadi membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri dan seterusnya, dalilnya sahih dan tempatnya memang dibaca sebelum salam karena ada dalil. Sebagaimana Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, ini juga dalam riwayat yang sahih ketika Rasulullah berpesan kepada Mu'adz ibnu Jabal. Taib. Adapun yakni doa-doa yang lain jamaah dirahmati Allah, ketika Nabi SAW pernah mengajarkan kepada kita doa, tapi tidak ditentukan di tempat yang dimana, maka kita boleh dimanapun untuk membaca. Ini adalah poin yang pertama. Yang kedua, di dalam sholat ini ada tempat-tempat mustajab. Ya, salah satunya itu adalah ketika kita sujud, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakul abdu min rabbi wa wasajid. Dekatnya antara hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika dia sedang sujud. Nabi SAW mengatakan apa? Fa'akthiru fi doa. Maka perbanyaklah yakni engkau untuk membaca doa di saat yakni sujud. Dan di antara yang lain, beberapa ulama mengatakan di dalam sholat ini ada waktu mustajab yang lain, yaitu sebelum yakni salam. Akan tetapi yang ketiga, ya, terkait waktu mustajab ini juga kita harus melihat situasi dan kondisi. Kalaulah yakni kita sholat sendiri, ya, atau mungkin barangkali kita menjadi imam, itu bebas, karena kita punya hak untuk memperpanjang, memperlama. Tapi kita harus melihat juga situasi dan kondisi makmum. Tapi kalau sendiri bebas pol. Tapi kalau seandainya kita menjadi makmum, tetap yang menjadi acuan itu adalah imam. Jangan sampai imamnya sudah salam, imamnya sudah berdiri, kita lagi sibuk berdoa di saat sedang yakni sujud, yakni tidak. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk kita ikuti. Ya, kalau seperti itu kacau balau. Yang sana 20 menit, yang sini 10 menit, imamnya sudah salam, sudah pulang, sudah ngopi, yang lain masih apa? yakni sujud enggak selesai-selesai. Bukan seperti ini sholat jamaah itu, ya takbir bareng, salam juga bareng. Itulah sebenarnya hakikat dari kita menjalankan sholat yakni berjamaah. Yang keempat yakni jamaah dirahmati Allah, tidak kalah pentingnya bahwasanya sholatnya Nabi SAW dalam sebuah riwayat itu hampir sama durasinya.
antara gerakan yang satu dengan gerakan yang lain itu hampir sama. Itu secara umum. Meskipun di dalam sholat malam berdirinya Nabi SAW lebih lama daripada gerakan-gerakan yang lain. Makanya sebagian ulama mengatakan kenapa sholat malam disebut qiyam al-lail. Qiyam itu artinya apa? Berdiri. Makanya berdirinya lebih lama daripada gerakan-gerakan yang lain. Tapi secara umum gerakan Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih antara sujud dengan antara ruku dan antara yang lain itu hampir sama. Maka mengaca kepada hadis inilah ketika kita ruku rakaat pertama, kedua, ketiga maghrib atau isya atau subuh misalnya, maka yang paling afdol itu menyesuaikan ya antara rakaat pertama rukuknya seandainya 2 menit ya sekitar 2 menit, rakaat kedua, ketiga sujud pun demikian. Ya, itu mengaca kepada hadis Nabi SAW. Terus jadi bagaimana dengan kita berdoa? Kembali kepada kaidah yang ketiga tadi. Kalau seandainya kita mau sholat sendiri bebas, dan bebasnya ini tidak terbatas pada awal, tengah, akhir. Pokoknya di saat kita sujud, entah itu sujud rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Karena Nabi SAW ketika mengatakan fa'akthiru fi du'a, tidak membatasi pada rakaat terakhir, tidak membatasi juga pada rakaat pertama, kedua. Yang penting di saat kita sujud, perbanyaklah kita untuk membaca doa karena itu waktu mustajab. Dan ini adalah cara yang bijak untuk menyatukan di antara dua sisi. Ya, Nabi SAW ketika sholat itu hampir durasi waktunya gerakan satu dengan yang hampir sama. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan kita boleh untuk berdoa sesuai dengan doa-doa yang kita inginkan di dalam sujud, dan itu adalah waktu mustajab dan tidak terbatas pada sujud terakhir atau sujud kedua atau sujud yang ketiga. Baik, adapun yang terakhir jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita punya space, waktu, durasi tambahan, mungkin imamnya pas sujud lama, ya sudah kita bisa berdoa dengan doa apapun. Doa-doa terbaik. Doa sapu jagat pun boleh kita baca. Pun demikian, kadang-kala imam ketika salam agak lama, ya sudah tasawuf akhir dibaca, baca doa semua 5 doa, imamnya juga belum salam, ya sudah sambung dengan doa-doa yang lain. Karena para ulama mengatakan ya di dalam sholat itu tidak boleh ada kata diam, kecuali yang diperselisihkan di saat kita mendengarkan bacaan imam yang dijaharkan. Maka selebihnya kita harus membaca. Ya, rukuk sudah 7 kali, 10 kali sudah baca ini Ustaz. Ya, imamnya enggak ngangkat, enggak itidal, apakah kita diam? Lanjut diulang-ulang. Karena itu adalah sunnah kita di dalam menjalankan ibadah salat. Adapun terkait doa tadi, wallahu taala alam bisawab, ada 3 doa karena yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah meminta perlindungan dari 4 hal. Kalau sebelum salam ditambah dengan Allahumma inni ala dzikrika, karena itu yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam bisawab. Demikian? Ustaz, cukup. Ya, insyaallah. Jazakallahu khairan jamaah dirahmati Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan hari Jumat depan ya. Kalau tidak ada udzur, kita akan membahas dengan tema yang berbeda, dan semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Taib subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.